buku panduan pelayanan perizinan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Produk panduan pelayanan perizinan PBG dan SLF terdiri dari brosur, video panduan, buku panduan, dan modul menggambar arsitektur dari Kementerian PUPR. Seluruh dokumen dapat diakses melalui barcode berikut. Pengenalan PBG dan SLF. SIMBG merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Waktu pengurusannya yaitu saat bangunan belum terbangun namun perencanaan pembangunannya telah selesai. Pihak ketiga yang diperlukan oleh pemohon yaitu tim perencana atau arsitek berlisensi yang bertugas merencanakan bangunan gedung yang akan dibangun. Masa berlakunya yaitu seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan fungsi bangunan. Sertifikat layak fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Waktu pengurusannya saat bangunan telah selesai terbangun dan akan dimanfaatkan. Pihak ketiga yang diperlukan oleh pemohon adalah tim pekaji teknis yang bertugas memeriksa kelayakan fungsi bangunan dan melakukan pemeriksaan bangunan. Masa berlaku untuk SLF untuk fungsi hunian adalah 20 tahun, sedangkan untuk fungsi bangunan lainnya adalah 5 tahun. Apabila masa berlaku telah habis, SLF harus diperpanjang sebelum bangunan bisa digunakan kembali. Pelaku SIMBG diantaranya 1. Tim pemohon meliputi pemohon bersama tim perencana apabila permohonan melalui PBG atau tim pengkaji teknis apabila permohonan melalui SLF. Kemudian yang kedua yaitu Dinas Teknis meliputi tim sekretariat SIMBG yang bertugas memverifikasi berkas, menjadwalkan konsultasi, mengunggah berkas final, dan menghitungkan retribusi. Kemudian Kepala Dinas PKP yang bertugas melakukan validasi data final. Lalu yang ketiga, Dinas Perizinan yang bertugas menagih retribusi kepada pemohon, mengesahkan PBG yang dinilai telah memenuhi standar teknis, dan membekukan PBG yang melanggar ketentuan dan standar teknis. Lalu yang terakhir yaitu verifikator berkas pemohon meliputi tim profesi ahli atau TPA, yaitu pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi dari bidang arsitektur, struktur, dan MFP, dan tim penilai teknis atau TPT, yaitu pejabat struktural atau jabatan fungsional dari dinas teknis setempat, diantaranya DPKP, DPUTR, dan Satpol PP. Persyaratan PBG dan SLF. Jenis permohonan persetujuan bangunan gedung. Di antaranya 1. Bangunan gedung baru meliputi PBG hunian, PBG fungsi keagamaan, PBG fungsi usaha, PBG fungsi sosial budaya, PBG fungsi khusus, dan PBG fungsi campuran. 2. Perubahan bangunan gedung diajukan apabila terdapat rencana penambahan atau pengurangan bangunan pada bangunan yang telah memiliki IMB atau PBG. 3. Bangunan gedung kolektif untuk jenis bangunan perumahan. Nomor 4. Prasarana bangunan gedung. Nomor 5. Bangunan gedung cagar budaya. Nomor 6. SPBU mikro 3 kL khusus untuk modular pertasop. Dan yang terakhir yaitu bangunan bertahap. Jenis permohonan sertifikat layak fungsi. Mohon untuk dapat diperhatikan apabila bangunan yang dimohonkan memiliki dokumen IMB atau PBG dan tidak ada perubahan luas pada bangunan terbangun dengan dokumen IMB atau PBG, maka bangunan dinyatakan memiliki IMB atau PBG pada sistem. Apabila terdapat perbedaan luasan, maka bangunan dinyatakan tidak memiliki IMB atau PBG pada sistem. Dokumen IMB atau PBG lama akan diperbaharui dengan PBG baru dengan luasan terbangun terakhir yang akan keluar otomatis bersamaan dengan SLF. Yang kedua, apabila bangunan berada di dalam satu kawasan dan memiliki beberapa dokumen IMB atau PBG di dalamnya, maka diharuskan untuk membuat permohonan dengan jumlah IMB yang dimiliki. Contoh, jika memiliki 4 IMB atau PBG dalam satu kawasan, maka pada SIMBG diharuskan membuat 4 permohonan dengan menyesuaikan dokumen sesuai bangunan-bangunan yang tercantum pada masing-masing dokumen IMB atau PBG. Jenis permohonan SLF terbagi menjadi 3, yaitu SLF bangunan gedung, SLF prasarana bangunan gedung, dan SLF modular prototipe SPBU mikro 3 kL. Permohonan ini khusus untuk modular pertasop yang telah terbangun. Seluruh jenis persyaratan berbeda untuk setiap permohonannya.
Sehingga dimohon untuk dapat mendownload atau melihat brosur panduan pelayanan yang telah tersedia untuk mengetahui persyaratan jenis bangunan yang dimohonkan dan tahapan pengurusannya. Persyaratan dokumen tanah. Dokumen tanah bentuk dokumennya yaitu sertifikat, akte jual beli, girit, petuk, bukti, lain-lain. Izin pemanfaatan. Apabila nama pada dokumen tanah berbeda dengan nama pemilik bangunan, dimohon untuk dapat memproses dokumen izin pemanfaatan melalui PPAT atau PPATS. Hasil penyelidikan tanah atau data sondir. Dokumen ini diunggah apabila lahan yang dimohon berada pada lahan yang berisiko mengalami pergerakan atau pergeseran. Bangunan yang dibangun adalah bangunan besar atau memiliki ketinggian lebih dari 2 lantai. Gambar batas tanah. Jika dokumen tanah yang dimiliki hanya satu bidang, maka dokumen yang diunggah adalah dokumentasi batas-batas tanah dengan real-time waktu pemotretan. Jika lebih dari satu bidang, maka dokumen yang diunggah adalah gambar batas tanah terukur dari bidang-bidang tanah yang dimiliki, kemudian dokumentasi batas-batas tanah dengan real-time waktu pemotretan. Gambar kontur tanah. Dokumen ini diunggah apabila lahan memiliki kontur yang beragam, cenderung tidak datar, memiliki kontur curam, dan cakupan luasan lahan yang dimohon sangat luas. Persyaratan dokumen umum. Dokumen KTP atau KITAS. Jika permohonan atas nama perseorangan, cukup mengunggah dokumen KTP saja. Namun jika permohonan atas nama badan hukum, mohon untuk dapat menambahkan dokumen akte pendiri perusahaan atau dokumen pendukung lainnya. Dokumen KRK atau KKPR. Untuk bangunan hunian cukup dengan mengunggah surat informasi tata ruang atau SITR. Untuk bangunan keagamaan dan cagar budaya cukup mengunggah SITR. Untuk bangunan fungsi lainnya mengunggah SITR dan SPU MUK atau KKPR sesuai output dari OSS. Diharuskan untuk dapat dipahami terlebih dahulu apabila lahan masuk pada zona peruntukan lahan sawah dilindungi atau LSD, dimohon untuk dapat berkoordinasi dengan ATR BPN. Apabila lahan masuk pada lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, dimohon untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Apabila telah berkoordinasi dan lahan tidak masuk pada kawasan LSD atau LP2B, maka rekom untuk dapat dilampirkan pada dokumen KRK atau KKPR. Diharuskan untuk dapat memeriksa apakah SITR yang terbit telah terintegrasi dengan rencana detail tata ruang ataukah belum. Jika iya, terdapat ketentuan detail tata ruang diantaranya KDB, KLB, KDH, jarak antar bangunan, dan lain-lain. Untuk PBG, dimohon untuk dapat memenuhi ketentuan detail tata ruang tersebut. Untuk SLF, karena bangunan telah terbangun, mohon untuk dapat berkoordinasi dengan DPUTR untuk dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Bentuk dokumennya adalah SPPL, PKPLH, AMDAL, AMDALALIN, dan izin lokasi. Untuk bangunan fungsi hunian tidak perlu mengunggah. Untuk bangunan fungsi keagamaan, mohon mengurus SPPL manual pada DLH. Untuk fungsi lainnya, mengikuti persyaratan dokumen lingkungan pada OSS. Data penyedia jasa konstruksi atau arsitek berlisensi. Bentuk dokumennya sertifikat tenaga ahli perencana atau arsitek berlisensi. Untuk PBG fungsi hunian sederhana dan perumahan MBR, tidak perlu menggunakan arsitek berlisensi. Seluruh permohonan PBG fungsi lainnya diharuskan menggunakan arsitek berlisensi. Untuk PBG prasarana diperbolehkan menggunakan tenaga ahli struktur. Untuk PBG dan SLF, fungsi hunian sederhana, permohon diharuskan memiliki dokumen gambar teknis. Dokumen SIPPT atau KKPR. Dokumen yang diunggah adalah pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh BPN. Surat Kerukunan Umat Beragama atau SKUB. Pengurusan dokumennya di Kantor Kemenak Agama Kabupaten Lumajang. Kemudian surat perjanjian pemanfaatan tanah, bentuk dokumennya surat keterangan domisili bangunan, pengurusannya di kantor desa sesuai lokasi bangunan yang akan dibangun atau telah terbangun, mengetahui dan ditandatangani oleh kecamatan. Surat pernyataan komitmen antara TPA dan pemilik. Dokumen ini dikhususkan untuk permohonan PBG fungsi khusus dan PBG bangunan bertahap. Pengurusan dokumen ini akan difasilitasi oleh DPKP. Master Plan atau Set Plan dari kumpulan BG kolektif. Dokumen ini dikhususkan untuk PBG fungsi kolektif. IMB atau PBG jika memiliki. Untuk permohonan SLF, apabila bangunan memiliki perbedaan luasan bangunan ataupun tidak, diharuskan mengunggah dokumen IMB. Kemudian yang terakhir yaitu sertifikat layak fungsi. Dokumen ini diunggah apabila telah memiliki SLF. Berikut ini merupakan persyaratan dokumen teknis untuk dokumen perencanaan atau PBG, meliputi data teknis arsitektur, data teknis struktur, dan data teknis MEP.
Dan berikut ini merupakan persyaratan dokumen pengkajian teknis melalui permohonan SLF, meliputi data teknis arsitektur, data teknis struktur, dan data teknis bangunan gedung existing. Tahapan pelayanan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pelayanan verifikasi dokumen. Langkah pertama, pemohon mengurus dan menyiapkan dokumen tata ruang yaitu SITR dan atau SPUMUK atau KKPR jika dipersyaratkan, dokumen lingkungan sesuai OSS, dan persyaratan lainnya. Kemudian pemohon mendaftar pada website simbg.pu. Kemudian pada sistem, pemohon membuat atau menambahkan permohonan bangunan gedung. Apabila bangunan telah terbangun, pemohon membuat permohonan PBG. Apabila bangunan telah terbangun, pemohon membuat permohonan SLF. Untuk permohonan PBG, sebelum pengunggahan dokumen, pemohon mencari perencana atau arsitek berlisensi untuk merencanakan berkas perencanaan kemudian mengunggah dokumennya. Untuk permohonan SLF, pemohon diharuskan mencari pengkaji teknis untuk mengkaji bangunan dan mengunggah laporan kelaikannya. Setelah pemohon mengunggah dokumen, operator dinas teknis akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Apabila belum lengkap, dokumen akan dikembalikan pada akun pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila telah lengkap, maka permohonan akan diproses pada tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelayanan konsultasi bersama TPA atau TPT. Setelah terverifikasi lengkap, permohonan akan dijadwalkan konsultasi oleh operator dinas teknis sesuai antrian permohonan. Konsultasi bersama TPA dilakukan secara online setiap hari Rabu. Konsultasi bersama TPT dilakukan secara on-site setiap hari Selasa. Konsultasi bersama TPA atau TPT memiliki jangka waktu 28 hari sejak konsultasi pertama. Pemohon, perencana, atau pengkaji teknis diharapkan dapat merevisi dokumen pada jangka waktu tersebut hingga masing-masing TPA atau TPT menyetujui kelengkapan dokumen revisinya. Apabila dokumen tidak disetujui oleh TPA atau TPT, maka permohonan akan dinyatakan ditolak. Apabila telah disetujui, maka permohonan akan diproses untuk pengunggahan dokumen final, perhitungan retribusi, dan validasi oleh Kepala Dinas Teknis. Untuk permohonan SLF, apabila bangunan memiliki IMB atau PBG dengan syarat tidak ada perubahan luasan, maka pemohon tidak perlu membayar retribusi. Untuk permohonan PBG dan SLF dengan ketentuan tidak memiliki IMB atau PBG sebelumnya, pemohon diharuskan membayar retribusi melalui bank persepsi atau mobile banking. Dengan tervalidasinya pembayaran, maka dokumen SLF dan PBG dapat diterbitkan oleh DPMP-TSP. Sehingga permohonan SLF akan berakhir pada tahap ini, namun untuk permohonan PBG akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Tahap pelayanan penyelidikan bangunan. Setelah PBG terbit, di dalam mengeluarkan dokumen SLF ada keterlibatan penilik bersama pengawas bangunan pemohon dalam mengawasi pembangunan dari 0 hingga 100%. Kemudian, penilik mengunggah dokumen simak pengawas bangunan beserta dokumen lainnya sebagai pertimbangan penerbitan SLF. Apabila penilik menyatakan bangunan sesuai dengan dokumen perencanaan dan layak fungsi, maka dokumen SLF dapat diterbitkan. Namun, apabila penilik menyatakan bangunan tidak sesuai dengan perencanaan dan beresiko mengancam keamanan dan keselamatan, maka SLF akan ditolak. DPKP Kabupaten Lumajang berakhlak bangga melayani bangsa.